Berapa harga permainan lato-lato, Clackers Ball, dari Sabang sampai Merauke? Sepanjang akhir pekan di bulan Januari 2023 ini, wartawan Tribun Network coba mengecek dan merangkum harga eceran permainan viral se-Nusantara sejak kuartal terakhir 2022 ini. Harga eceran terendah ada di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Surabaya, Jawa Timur, dan Keresidenan Solo, Jawa Tengah, Rp3.500 hingga Rp4.000. Varian harga menengah untuk lato-lato ukuran dimensi standar 3,1 cm berat 500 gram, ada di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera bagian tengah dan timur. Harga eceran tertinggi ada di ujung timur Indonesia, Papua dengan pasaran Rp25.000 hingga Rp35.000 di Merauke, dan tembus Rp50.000 distrik pedalaman tengah di Papua, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Sedangkan anak-anak di Jayapura, ibu kota Provinsi Induk Papua, membayar kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per pair. Di ujung barat, Sabang dan Aceh, produk rekreatif ini dijual level pengecer antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Indonesia M. Nur Korompot, menyebut variasi harga permainan lato-lato ini adalah potret disparitas harga produk dan jasa di Indonesia dalam 4 dekade terakhir. Disparitas harga produk rekreatif asal negeri Paman Sam, 1937, ini terangkum dari pantauan acak jurnalis Tribun Network. Di Sabang, Nanggro Aceh Darussalam, NAT, harga kisarannya Rp10.000 hingga Rp12.000. Bocah usia 11 tahun, Muhammad Syafri Islami, warga Jurong Dapu Bata, Desa Cotbau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, membeli mainan itu awal Januari 2023 ini. Di tengah Pulau Sumatera, di Kota Padang, harga eceran di kedai pemukiman urban Rp10.000. Di Solo, kota kelahiran Presiden Joko Widodo, persaingan harga eceran ketat. Kompetisi patokan harga antar pedagang di pusat grosiran kawasan Gemblegan, Singosaren, Surakarta, pedagang menjual hanya selisih Rp500, Rp750 dari harga modal. Di kawasan Dupak, Surabaya, pedagang kelontong menjualnya Rp4.000 hingga Rp4.200 per pasang. Di toko di Sidomumbul, Jalan Dupak 63, Pertokoan Mutiara Dupak, Surabaya, Jawa Timur. Harga serupa juga tak jauh beda dengan sekitar Bekasi, Karawang, Jawa Barat, dan Greater Jakarta. Seperti produk rekreatif lain di Indonesia, lato-lato kebanyakan masih diproduksi industri biji plastik skala menengah dan kecil di Pulau Jawa. Distribusinya melalui angkutan darat dan laut ke Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan dan kawasan timur Indonesia. Di utara Kalimantan, misalnya, bocah 8 tahun, Arsil, harus merogoh Rp20.000 ke pemilik kedai kecil dekat rumahnya di Jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Orang tua di Makassar, kota terbesar di kawasan timur Indonesia, sedikit lebih lega. Selisih harga lato-lato di kota berpenduduk 2,1 juta ini hanya selisih Rp500 hingga Rp1.000 dengan di Pulau Jawa. Bahkan di Kelurahan Jagong, Pangkajene, ibu kota kabupaten berjarak 56 km utara, Makassar, pedagang di pasar tradisional hanya mengambil untung Rp500 per lato-lato dari pedagang besar di Makassar. Mereka menjual rata Rp5.000 untuk ukuran kecil, sedang Rp7.000. Disparitas harga jomplang mulai terasa di Sorong, Papua Barat Daya, dan Jayapura, Papua. Giovanni adalah murid kelas 5, SD Negeri 3 Jayapura. Di pelataran jalan depan sekolahnya, pedagang bersepeda dari Pulau Jawa, berani menjual Rp10.000 untuk lato-lato ukuran kecil. Di Merauke, bakal ibu kota provinsi baru, Papua Selatan, lato-lato ukuran kecil Rp20.000. Harga mencolok terjual di pedalaman Papua, Yahukimo Pegunungan Jayawijaya. Di kawasan ini, harga lato-lato, di distrik pedalaman radius 30 hingga 50 km dari Wemena, bisa capai Rp50.000.